Bertemu kembali dengan saya, Dr. Anwar Lutfi. Alhamdulillah wa syukurillah ala nikmatillah wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Pemirsa yang dimuliakan Allah, alhamdulillah kali ini kita akan membahas mengenai misteri agung ilahi dalam pengorbanan anak Ibrahim alaihissalam. Kenapa masalah ini perlu diangkat? Karena anak yang dikorbankan Ibrahim ini adalah rebutan dari 3 agama samawi, Yahudi, Nasrani, dan Islam. Masing-masing memiliki pendapat yang berbeda tentang siapa anak yang dikorbankan. Yahudi dan Kristen mengatakan Ishak alaihissalam lah yang dikorbankan, sementara kami umat Islam menyatakan yang dikorbankan diperintahkan oleh Allah kepada Ibrahim alaihissalam untuk dikorbankan adalah Ismail alaihissalam. Nah, tentu perbedaan seperti ini harus disikapi dengan dewasa, disikapi dengan ilmiah. Kita lakukan perbandingan kitab suci. Kita lihat kitab suci siapa yang lebih benar di dalam menyatakan siapa anak Ibrahim alaihissalam yang dikorbankan. Kenapa hal ini penting untuk dibahas? Karena dari anak yang dikorbankan oleh Ibrahim inilah nanti Allah akan menurunkan juru selamat seluruh bangsa di dunia. Itulah yang saya katakan, kenapa harus kita ketahui siapa anak Ibrahim yang dikorbankan. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah, kita melihat sekarang ke dalam Al-Quran. Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, Rabbi habli minas salihin wa basyarnahu bighulamin halim. Allah menggambarkan, Allah mengkisahkan bagaimana Ibrahim alaihissalam berdoa kepada Allah, meminta kepada Allah keturunan. Rabbi habli minas salihin, ya Allah, karunialah aku seorang anak yang saleh. Lalu Allah berfirman menjawab doa Ibrahim, wa basyarnahu bighulamin halim. Aku beri kabar gembira Ibrahim dengan kelahiran seorang anak yang sangat penyantun. Ayat selanjutnya mengatakan, falamma balagha ma'ahu sya'ya qala ya bunayya inni ara fil manami anni adzbahuka fandur madza tara. Ketika anak itu sudah mencapai usia baligh dan sa'ya, sanggup membantu orang tuanya, sekitar usia 14 sampai 20 tahun, lalu Allah mengisahkan Ibrahim alaihissalam berkata kepada putranya, ya bunayya inni ara fil manam anni adzbahuka fandur madza tara. Wahai anakku tersayang, Bapak melihat di dalam mimpi Bapak diperintahkan untuk menyembelih kamu. Fandur madza tara. Coba berikan pendapatmu nak atas apa yang telah Bapak lihat itu. Si anak menjawab, qala ya abati f'al ma tu'mar satajiduni insyaallahu minas sabirin. Wahai Bapakku tersayang, laksanakan apa yang Allah perintahkan kepadamu. Satajiduni. Ingat, anak itu menjawab satajiduni. Artinya apa? Niscaya Bapak akan mendapati aku. Ketika Bapak melaksanakan perintah Allah tersebut, Bapak akan mendapati aku. Insyaallah minas sabirin. Dengan izin Allah, aku adalah anak yang sabar. Dalam Al-Quran, nama anak tidak Allah sebutkan siapa anak tersebut. Namun bukan berarti kita tidak bisa mengetahui siapa anak tersebut. Di mana kuncinya? Di ayat yang ke-111, 112, 113. Allah berfirman, wa basyarnahu bi ishaqan nabiyyan minas salihin. Ada huruf waw ataf di situ.
yang dikenal dengan wawu ataf litartibi walittisali, huruf wawu yang menghubungkan dua peristiwa yang berbeda secara bergantian, berurutan, tanpa ada peristiwa lain di antara keduanya. Apa peristiwa yang pertama? Penyembelihan anak Ibrahim alaihissalam, yang kemudian Allah ganti dengan domba, dengan kambing. Lalu Allah memberikan kabar gembira kepada Ibrahim, wa basyarnahu bi ishaqan nabiyyan minas shalihin. Aku beri kabar gembira Ibrahim dengan kelahiran Ishak, seorang nabi yang soleh. Jadi ketika anak yang pertama selamat, Allah berikan Ibrahim alaihissalam dengan kabar gembira kedua, yaitu lahirnya Ishak. Bagaimana kita tahu bahwa itu adalah Ishak dan Ismail? Ayat berikutnya, wa barakna alaihi wa ala Ishak wa min dzurriyyatihima. Allah menjelaskan, wa barakna alaihi wa ala Ishak. Domir alaihi, domir hi di situ kembalinya kepada Ismail, bukan kepada Ibrahim. Jadi aku memberikan berkah, aku memberikan berkah kepadanya Ismail, wa ala Ishak, dan kepada Ishak, wa min dzurriyyatihima, dan kepada anak keturunan keduanya. Jadi Al-Quran jelas menjelaskan bahwa anak yang dikorbankan itu adalah Ismail alaihissalam. Nah, bagaimana dengan kitab suci yang lain? Kita melihat di dalam kitab Kejadian pasal 22 ayat 2. Di sana disebutkan, Allah berfirman kepada Ibrahim alaihissalam, hai Ibrahim, ambillah anakmu yang tunggal yang kau kasihi, yaitu Ishak. Bawalah dia ke tanah Moria dan persembahkan dia sebagai korban bakaran di atas gunung yang akan aku tunjukkan kepadamu kelak. Kalau kita teliti ayat ini, ada kejanggalan. Di situ dikatakan, ambillah anakmu yang tunggal. Artinya apa? Anak Ibrahim saat peristiwa itu terjadi masih satu orang. Anak Ibrahim ketika peristiwa pengorbanan ini diperintahkan oleh Allah, anak beliau hanya satu orang. Dalam Bible yang berbahasa asing dikatakan, take your son, your only son, satu-satunya anakmu yang laki-laki. Nah, tentu untuk mengetahui siapa anak Ibrahim yang baru satu tersebut, logika kita pakai. Anak yang masih satu, jika seseorang memiliki dua orang anak, maka pastilah anak pertama yang disebut anak yang masih satu. Kita lihat Bible lagi. Kita baca kitab Kejadian pasal 16 ayat 16. Di sana disebutkan, ketika Ismail lahir, usia Ibrahim 86 tahun. Ingat, Ismail lahir, usia Ibrahim 86 tahun. Sekarang kita lihat kitab Kejadian pasal 21 ayat 5. Ketika Ishak anaknya itu jadi, maka usia Ibrahim adalah 100 tahun. Jadi ada selisih 14 tahun antara Ismail dan Ishak alaihissalam. Ismail 14 tahun lebih tua dari Ishak. Ismail menjadi anak tunggal Ibrahim selama 14 tahun. Ismail menjadi satu-satunya anak Ibrahim selama 14 tahun sebelum Ishak lahir. Jadi ketika Kejadian pasal 22 ayat 2 mengatakan, take your son, your only son, ambil anakmu yang tunggal, satu-satunya anakmu yang tunggal yang kau kasihi, yaitu Ishak, maka kata Ishak di situ harus dipertanyakan, ada apa dengan Ishak ini? Karena menurut Bible sendiri, anak tunggal Ibrahim adalah Ismail, bukan Ishak. Nah, tentu jamaah yang dimuliakan Allah, ada misteri kenapa tiga agama ini sampai berebut mengenai anak yang dikorbankan oleh Ibrahim alaihissalam ini. Jawabannya ada di dalam kitab Kejadian pasal 22 ayat 18. Dari anak yang kamu korbankan ini Ibrahim, begitu terjemahan bebas saya, seluruh bangsa di dunia akan diberkati karena engkau telah mendengarkan firman yang aku sampaikan. Jadi dari keturunan anak
yang dikorbankan oleh Ibrahim ini nanti Allah akan menurunkan juru berkat, juru selamat bagi seluruh bangsa di dunia. Nah, kalau anak yang dikorbankan itu Ismail, maka juru selamat itu akan berasal dari Bani Ismail. Tapi kalau yang dikorbankan adalah Ishak, maka anak itu akan berasal dari Bani Israel. Inilah yang diinginkan oleh orang-orang Yahudi, oleh orang-orang yang merubah-rubah apa yang ada di dalam Taurat, sehingga mereka sisipkan nama Ishak di situ. Mereka menghendaki juru selamat dunia tetap berada di tangan Bani Israel, tapi Allahnya Ibrahim berkehendak lain. Juru selamat dunia ada di keturunan Ismail, dan itu adalah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah akan saya bahas pada video berikutnya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.